Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, ya ketemu lagi dengan saya Bu Feti. Nah, kali ini nanti kita akan belajar masih tentang persamaan kuadrat. Ya, tetapi kali ini materi kita adalah menyusun persamaan kuadrat baru. Nah, sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan bacaan basmalah tadi, semoga diberi kelancaran, diberi kepahaman ya, dan juga kemudahan. Yuk, menyusun persamaan kuadrat baru, kalian akan mempelajarinya dengan menggunakan dua cara ya. Ada dua rumus. Rumus yang pertama adalah X dikurangi X1 dikali dengan X dikurangi X2. Sedang rumus yang kedua adalah X kuadrat dikurangi X1 tambah X2 dikali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, rumus ini kita pakai nyambung dengan pertemuan sebelumnya, yaitu sifat persamaan kuadrat, penjumlahan, dan perkalian akarnya. Ya anak-anak, X1 dan X2 di sini adalah akar-akar persamaan kuadratnya ya. Nah, yuk kita amati contoh berikut. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan negatif 3. Nah, kita akan sajikan dengan dua rumus tadi ya. Rumus yang pertama, X kurangi X1 dikali X kurangi X2 sama dengan 0. Nah, di sini berarti X1-nya berapa, Nana? Ya, X1-nya adalah 2, sedangkan X2-nya berapa? Negatif 3. Nah, tinggal kita substitusi ke persamaan ini, ke rumusnya. Ya, X dikurangi X1, X1-nya diganti 2, dikali X dikurangi X2, X2-nya diganti dengan negatif 3. Oke, ini ada min ketemu min, yang kita ubah dulu menjadi plus ya, X kurangi 2 dikali X plus 3 sama dengan 0. Nah, baru kita distributif. Nah, X dikali X sama dengan X kuadrat, X dikali 3 sama dengan 3X, min 2 kali X, min 2X, dan min 2 kali 3, min 6, sama dengan 0. Nah, apakah sudah selesai sampai di sini? Belum ya? Ini ada suku-suku yang sejenis, maka kita sederhanakan menjadi X kuadrat plus X. Kenapa plus X? Nah, ini 3 kurangi 2, 1 ya. Dikurangi 6 sama dengan 0. Ya, cara yang pertama menghasilkan X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Bagaimana dengan rumus yang kedua? Yuk, kita tuliskan dulu X kuadrat dikurangi X1 tambah X2 dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Ya, substitusi X1 sama dengan 2X2 min 3 ke rumus menjadi X kuadrat dikurangi X1-nya 2, X2-nya min 3 ya, diganti ini. Jadi 2 ditambah negatif 3 dikali X. Nah, ditambah, ini perkaliannya, berarti 2 kali negatif 3. Ya, sekarang tinggal dihitung. X kuadrat dikurangi, nah 2 tambah negatif 3 itu negatif 1 dikali X ditambah negatif 6. Menjadi, ya ini min dikali min hasilnya plus, berarti X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Nah, ternyata cara yang kedua ternyata hasilnya sama dengan cara yang pertama. Yuk, jadi hasilnya persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan negatif 3 adalah X kuadrat min plus X min 6 sama dengan 0. Ya, ini cukup mudah ya anak-anak ya, insya Allah kalian semua bisa memahami. Nah, oke, tapi saya akan kasih supaya kalian lebih paham lagi. Nah, satu contoh lagi seperti ini. Nah, saya hanya mengganti angkanya saja.
Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 12 dan min 8. Ini akar X1-nya adalah min 12 dan X2-nya adalah min 8. Yuk, kita tuliskan. Rumus yang pertama, X dikurang X1 dikali X kurang X2 sama dengan 0. Substitusikan. X1-nya adalah min 12, berarti menjadi X dikurangi min 12 dikali X kurangi X2-nya adalah min 8, berarti X kurangi min 8 sama dengan 0. Ini ada min ketemu min menjadi plus, ini juga min ketemu min menjadi plus, kita tulis dulu ya. Nah, baru didistributif, ya dikalikan. Jadi X kali X, X kuadrat, X kali 8, 8X, 12 kali X, 12X, dan 12 kali 8, 96. Nah, ini ada suku yang sejenis. Sederhanakan menjadi X kuadrat plus 20X plus 96 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadratnya. Sekarang kita lihat dengan cara yang kedua. Rumus yang kedua, yaitu X kuadrat dikurangi X1 tambah X2 dikali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Kita masukkan X1-nya adalah min 12, X2-nya adalah min 8. Ya, ini min 8, X1-nya min 12. Ini juga X1 diganti min 12, X2-nya diganti min 8. Tinggal dihitung menjadi X kuadrat dikurangi min 12 tambah min 8, min 20X, min 12 kali min 8 plus 96, ini ada min ketemu min, jadi X kuadrat plus 20X plus 96. Nah, hasilnya juga sama. Nah, jadi menggunakan kedua rumus menghasilkan hasil yang sama. Nanti maka silakan kalian bisa memilih ya, menggunakan rumus yang pertama atau yang kedua manakala tipe soalnya seperti ini. Nah, dua contoh tadi saya kira kalian sudah sangat paham. Maka saya lanjut untuk contoh berikutnya yang sedikit berbeda dengan dua contoh tadi, yaitu menyusun persamaan kuadrat baru yang tergantung dengan persamaan kuadrat lain. Perhatikan, susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 kalinya dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Nah, ini diminta menyusun persamaan kuadrat baru. Syaratnya akar-akarnya itu 3 kalinya dari akar-akar persamaan kuadrat ini. Berarti kita harus tahu persamaan kuadrat, akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Ya, perhatikan langkah-langkahnya anak-anak ya. Yang pertama adalah kita identifikasi dulu. A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 1, C-nya adalah negatif 6. Nah, perhatikan dalam mengidentifikasi ini. Nah, A-nya itu koefisien X kuadrat. Ya. Angka di depan X kuadrat. Sedangkan B-nya adalah koefisien dari X. Sedangkan C-nya adalah konstanta atau yang hanya angka saja. Nah, maka misalkan bahwa akarnya adalah X1 dan X2, yang akar persamaan dari X kuadrat min X min 6 itu adalah X1 dan X2, maka akar persamaan kuadrat baru bagaimana? Kalau akar persamaan kuadrat X kuadrat min X min 6 itu X1 dan X2, nah, kita misalkan bahwa akar persamaan kuadrat baru itu P dan Q, maka nilai P-nya adalah 3 kali X1. Nah, permintaannya kan 3 kalinya ya, maka 3 kali X1. Sedangkan Q juga 3 kali X2. Nah, setelah kita cari memisalkan akar dari persamaan kuadrat yang lama maupun yang baru, maka kita cari dulu. Karena yang sudah tahu kan yang ini ya, persamaan kuadratnya, maka kita menggunakan sifat-sifat akar persamaan kuadrat, yaitu penjumlahannya X1 tambah X2. Kemarin rumusnya adalah min B per A. B-nya min 1, A-nya 1, sehingga min 1 per 1 ketemu
1. Sedangkan perkaliannya X1 kali X2 C per A. C-nya min 6, A-nya 1, berarti min 6 per 1 adalah negatif 6. Nah, setelah kita cari jumlah dan hasil kali akarnya, maka kita gunakan ini untuk mencari jumlah dan perkalian akar persamaan kuadrat baru. Kita mulai dari penjumlahannya, yaitu P tambah Q. P-nya 3X1, Q-nya 3X2. Jadi 3X1 ditambah 3X2. Nah, ini ada faktor yang sama dikeluarkan. 3 kali X1 tambah X2. Nah, X1 tambah X2 ini adalah 1. Maka 3 kali 1 sama dengan 3. Ini perhatikan, ini kalau kita distributif akan sama dengan atasnya ya. 3 kali X1 itu 3X1. 3 kali X2, 3X2. Ya. Oke, penjumlahan akarnya sudah ketemu 3. Sekarang kita cari perkaliannya. P kali Q. P-nya 3X1, Q-nya 3X2, berarti 3X1 kali 3X2. 3 kali 3, 9 kali X1 kali X2. X1 kali X2 sudah kita cari sebelumnya, yaitu ketemu min 6. Jadi 9 kali min 6 itu min 54. Nah, sekarang tinggal dicari persamaan kuadrat barunya. Nah, kita menggunakan rumus yang kedua. Ya, bentar. X kuadrat dikurangi P tambah Q dikalikan X ditambah P kali Q. Kenapa kok ini P kali Q? Karena kita sudah memisalkan bahwa persamaan kuadrat barunya akarnya P dan Q, bukan X1, X2 ya. X1 dan X2 milik akar yang ini. Nah, oke. Ini P tambah Q sudah kita cari, hasilnya 3. P kali Q sudah dicari, hasilnya min 54. Tinggal disubstitusi X kuadrat min 3X min 54 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadrat barunya. Nah, oke, yang ini harus lebih teliti ya kalian, karena langkahnya agak sedikit panjang dari contoh sebelumnya. Ya, supaya kalian lebih paham lagi, ya saya kasih satu contoh lagi yang sama ya. Susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 lebihnya. Nah, tadi 3 kalinya, sekarang 3 lebihnya dari akar-akar persamaan X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Ya, langkah pertama tadi apa? Kita identifikasi dulu. A-nya siapa? 1. B-nya negatif 5. C-nya 6. Ya. Kita misalkan bahwa akar persamaan X kuadrat min 5X plus 6 itu adalah X1 dan X2. Maka akar persamaan kuadrat barunya adalah, ya, dimisalkan P dan Q. Nah, ini ada permintaan akarnya adalah 3 lebihnya. Maka P-nya adalah, ya, X1 tambah 3. Berarti lebih 3 dari akar sebelumnya. Ya. Q-nya X2 tambah 3. Nah, sekarang kita cari sifat-sifatnya, penjumlahan dan perkalian akarnya. X1 tambah X2 itu min B per A. Itu min 5 per 1 menjadi 5. Min dengan min positif ya. Nah, penjumlahannya ketemu 5. Sekarang dicari perkaliannya. X1 kali X2 itu C per A. Ya, 6 per 1 ketemu 6. Nah, jumlah dan hasil kali akar lamanya sudah ketemu. Sekarang kita cari jumlah dan kali akar barunya. Ya, P tambah Q. P-nya X1 tambah 3. Ditambah Q-nya X2 tambah 3. Nah, 3 tambah 3, 6. X1 tambah X2 ketemu 5. Ya, jadi 5 tambah 6, 11. Nah, P kali Q-nya. Nah, berarti X1 tambah 3 dikali X2 tambah 3. Pakai distributif ya. X1 kali X2. Ini ditulis X1 kali X2. X1 kali 3, 3X1. 3 kali X2, 3X2. 3 kali 3, 9. Nah, X1 kali X2 itu, nah, ketemu 6. Nah, kita masukkan 6. Nah, kemudian ini difaktorkan. Ya, 3 kali X1 tambah 2. X1 tambah 2 itu
5. Jadi 3 kali 5. Ya, ini X1 tambah X2. Ketemu 5 ini tadi. Nah, maka sini 3 kali 5 tambah 9. Nah, sehingga hasilnya adalah 30. Maka persamaan kuadrat barunya adalah ya X kuadrat dikurangi P tambah Q kali X ditambah P kali Q. Sedangkan P tambah Q-nya 11, maka menjadi X kuadrat min 11X plus 30 sama dengan 0. Ya. Nah, tadi 2 contoh bagaimana mencari persamaan kuadrat baru yang berhubungan dengan persamaan kuadrat lain. Nah, kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut dengan banyak berlatih ya. Insya Allah kalian semuanya bisa memahami dan bisa mengerjakan latihan-latihan soalnya. Oke, saya kira materi hari ini cukup. Saya ucapkan terima kasih. Kalian masih semangat dalam belajar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.